Sejarah ekspedisi di Papua Barat. Ketika berbicara tentang Papua, bagian barat pulau ini dimaksudkan dalam semua periode politik, Belanda Nugini, Irian Barat, Irian Jaya dan Papua Indonesia. Ekspedisi sudah banyak dilakukan di pedalaman Papua, namun tidak semuanya survei biologi. Kami membatasi diri di sini dalam daftar hanya ekspedisi biologis, di mana mungkin atau pasti Lepidoptera dan serangga lainnya dikumpulkan di Papua dan peristiwa besar untuk Papua. Sejarah arkeologi. Penduduk pertama New Guinea, berkulit hitam dan berambut keriting, pertama kali tiba dari barat mungkin 60.000 tahun yang lalu. Sementara permukaan laut jauh lebih rendah pada saat migrasi pertama manusia ke Australia dan New Guinea, masih ada bentangan laut yang harus dilintasi. Naiknya air laut akhirnya memisahkan Australia dari New Guinea dan menyebabkan kumpulan gen divergen yang sekarang muncul dalam tipe fisik yang agak berbeda. Kelompok-kelompok kecil menetap di sepanjang pantai dan jarak pendek ke pedalaman, hidup dari berburu, memancing, dan mengumpulkan. Pasti hanya ada sedikit kontak antara kelompok-kelompok ini tentang apa yang akan digabungkan sebagai Pulau New Guinea. Dalam studi terbaru, ahli bahasa tercengang mengetahui bahwa di pulau ini, dengan hanya 0,01% populasi bumi, 15% bahasa dunia digunakan. Dari 800 bahasa yang hampir luar biasa, bukan dialek, sekitar 550 ditemukan di Papua Nugini dan sekitar 250 di Irian Jaya, Papua. Pada 4000 SM, pertanian berkembang dengan baik, mengarah pada konsentrasi populasi dan struktur sosial yang stabil. Kemudian gelombang imigrasi berikutnya mulai menyapu pantai Papua. Para pendatang baru yang berasal dari Cina Selatan dan menyebar dari Taiwan, perlahan-lahan menyebar dalam rentang waktu 2 milenium untuk mendiami Filipina, Indonesia, Malaysia, Mikronesia, dan Polinesia. Di sebagian besar wilayah, jenis baru ini, yang disebut Austronesia, menggantikan populasi yang ada berkat teknologi mereka yang lebih maju dalam peralatan, senjata, dan keterampilan pertanian. Tetapi di New Guinea, mayoritas orang Papua yang telah lama mapan berhasil menolak asimilasi oleh orang Austronesia yang hanya memantapkan diri di beberapa pulau dan jalur pantai terdekat. Langkah besar berikutnya dalam sejarah Papua adalah revolusi ubi jalar. Ahli genetika tanaman masih belum menetapkan tanggal yang akurat untuk introduksi ubi jalar ke New Guinea, tetapi dampak dari ubi baru ini merevolusi distribusi populasi dan menghasilkan peningkatan yang besar. Ubi jalar, tidak seperti talas dan tanaman lain yang ditanam sebelumnya, tumbuh jauh di atas garis ketinggian 1.500 meter. Fakta penting ini menempatkan budidayanya di luar kisaran normal nyamuk malaria yang, hingga saat itu, menekan jumlah manusia. Teknik pertanian intensif menanam ubi jalar menghasilkan hasil yang besar yang juga membantu meningkatkan populasi di dataran tinggi New Guinea. Peristiwa besar dan ekspedisi awal. 1511 New Guinea ditemukan oleh orang Portugis Antonio de Abreu dan Francisco Serrano. 1526 orang asing pertama, Gubernur Portugis Ternate Jorge de Menezes, menginjakan kaki di New Guinea di Warsait semenanjung kepala burung dengan apa yang disebutnya, Ilhas dos Papuas. 1545 orang Spanyol Nigo Ortiz de Retes menamai New Guinea untuk pertama kalinya, Nueva Guinea, berarti, tanah kekayaan baru, Parsons, 1999. Dia mendarat agak ke timur Sungai Mamberamo. 1623 Jan Charstens berlayar ke selatan New Guinea dan melihat pegunungan yang tertutup salju untuk pertama kalinya, yang pada awalnya tidak dipercaya di Eropa. 1678 pada tanggal 31 Juli tahun 1678 Johannes Kees adalah orang pertama yang mengibarkan bendera Belanda di New Guinea, di titik barat semenanjung Onin, barat Laut Fak-Fak. 1705 penjelajah Belanda Jacob Weiland menemukan Teluk Gelving, Teluk Cenderawasih. Pegunungan di selatan teluk ini kemudian dinamai menurut namanya. 1768 penjelajah Louis Antoine de Bougainville menamai pegunungan Cyclops di timur Laut Papua. 1793 Upaya pertama untuk menjajah New Guinea dilakukan oleh Letnan Inggris John Hayes, yang menetap di sebuah desa kecil, Albion Baru, dengan Fort Coronation di Dore Bay, sekarang Manokwari. Pada bulan April tahun 1795 New Albion ditinggalkan karena serangan musuh terus-menerus dari penduduk asli. 1826 Dumont d'Urville mengunjungi Teluk Dorey, di mana saat ini Manokwari menetap, dan bertemu untuk pertama kalinya dengan orang-orang Arfak. Dia adalah penumpang di kapal De Astrolabe dari LJ.
Duperrey. Kemudian dia mengunjungi Ophak di Waigeo. Semua jenis hewan dan tumbuhan dikumpulkan. 1828 Belanda mengklaim bagian barat New Guinea. Pemukiman pertama mereka adalah di Fort Dubas di Teluk Triton. Pada tahun 1836 benteng ini ditinggalkan. 1828 Salomon Muller mengumpulkan kupu-kupu di Lobo, Teluk Triton. 1838 kunjungan kedua Dumont d'Urville, sekarang di Teluk Triton. 1848 perbatasan Nugini Belanda ditetapkan pada 141 panjang timur oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu secara resmi ditentukan pada tahun 1895 dan sampai saat ini merupakan perbatasan yang tidak berubah antara Papua dengan Papua Nugini. 1855 para misionaris pertama tiba di Papua. Jerman C.W. Otto dan J.G. Geisler menetap di Mansinam, pulau di Teluk Dorey, dekat Manokwari. 1858, Etna Expedition, menjelajahi Arguni dan Lakahia Bay untuk mencari petrol. Presiden HDA van der Goes meneliti negara dan orang-orangnya. Dia juga menjelajahi lingkungan Teluk Humboldt dan menemukan Danau Sentani yang dia yakini sebagai teluk lain di laut. Dia mengadakan ekspedisi kecil di pegunungan Arfak. 1858 Alfred Russel Wallace menghabiskan beberapa minggu di Dor, sekarang Manokwari, mengumpulkan burung dan serangga. Kolektornya pergi ke pegunungan Arfak. Ia juga mengoleksi di pantai utara semenanjung Kepala Burung, Waigeo dan Salawati. 1861 Bab. Alan, asisten Alfred Russel Wallace, memasuki semenanjung Kepala Burung di Sorong dan menghabiskan 1 bulan di pegunungan. Dia juga mengunjungi Misol. 1872 naturalis Italia Luigi Maria de Albertis melakukan perjalanan dari Andai ke Gunung Hatam Arfak. 1873 Adolf Bernhard Meyer Jerman, dari Museum Zoologi di Dresden, mengunjungi Teluk Dorey dan mengumpulkan Lepidoptera. Ia juga mengunjungi Manem, sekarang Manim, sebuah pulau kecil di sebelah barat Numfor, Mafur, sekarang Numfor, Mysore, sekarang Biak dan Supiori, dan Jobi, sekarang Japen atau Yapen. Dia menjelajahi seluruh pantai, Gelving, Cenderawasih. Klik untuk membuka peta rutenya. 1875 Naturalis Italia O. Beccari mengunjungi Sorong dan menemukan Y. Samson dan pegunungan Morait dan Aas di West Berkshire Peninsula. Ia mendaki pegunungan Arfak dan mencapai Gunung Hatam, 2040 meter. 1877 Naturalis Francis L. Laglais mengunjungi orang Caroner, Amberbacker dan Kebar di North Coast of the Berkshire Peninsula. Tahun 1883 sampai tahun 1884 Naturalis Francis F.H.H. Guillemard mengunjungi Waigeo, Batanta, Misol, Jobi, Yapen, dan semenanjung Kepala Burung. Dia mengumpulkan burung, kupu-kupu dan serangga lainnya. 1889 selama 9 tahun kolektor Jerman H. Kun dikumpulkan di New Guinea dan pulau-pulau yang berdekatan. Dia mengumpulkan juga di Kepulauan Kai dan di Misol. 1891 Hans Christopher Swiss mengunjungi semenanjung Kepala Burung dan mengumpulkan banyak Lepidoptera. Materinya masih tersimpan di BMNH dan ZMHB. 1892 kolektor hewan Inggris W. Doherty menemukan bahwa Danau Sentani sebenarnya adalah sebuah danau dan dia menjelajahi daerah sekitar Teluk Humboldt dan mengumpulkan banyak burung dan serangga, yang kebanyakan kupu-kupu. Ia juga mengunjungi Teluk Gelving, Teluk Cenderawasih Wendesi, Andai dan Dorey, serta Pulau Jobi, Yapen, dan Run. 1894 Kapten Laut Inggris H.C. Webster mengumpulkan kupu-kupu dan burung di Teluk Etna. 1896 W. Doherty mengunjungi New Guinea untuk kedua kalinya, sekarang mengunjungi Kapaur, sekarang Fakfak Jobi, Yapen Biak, Mafor, Numfor, Dorey Bay dan Run. 1896 Ahli zoologi Esat Fras menjelajahi pegunungan Arfak dan mencapai hingga 20 km selatan Gunung Hatam. 1898 Manokwari dan Fakfak didirikan. 1903 ekspedisi ilmiah Danau Sentani dan sekitarnya oleh A. Wigman, G.A.J. van der Sande, L.F. de Beaufort, H.A. Lawrence dan J.M. Dumas dari Truck Company dan Royal Dutch Geographical Society, KNAG.
Tahun 1904 sampai tahun 1905, ekspedisi Southwest New Guinea pertama, KNAG, di Sungai Digul, Sungai Setakwa dan Teluk Etna, oleh J.A. Croesen, R.J. Postumus Majes, E.J. de Rochemont, J.W.R. Koch dan C. Moorman. 1904 L. A. van Oosterzee menemukan Danau Angi di Arfak dan Kapten J.H. Hondius van Herwerden menemukan Gunung Wilhelmina, sekarang Gunung Trikora. 1905, ekspedisi Southwest New Guinea kedua, KNAG, di Sungai Digul oleh J.A. Croesen dan R.J. Postumus Majes. 1905 AE. Pratt mengunjungi Fakfak dari Mei hingga Juni untuk mengumpulkan Lepidoptera. 1907, ekspedisi New Guinea Selatan pertama, oleh H.A. Lawrence, J.W. van Nouhuis, G.M. Versteeg dan J.M. Dumas. Penemuan Gunung Papua, Pesegems. 1907 AE. Pratt mengunjungi Fakfak lagi dari Desember tahun 1907 hingga Februari 1908. Dia juga mengunjungi, bersama kedua putranya Felix dan Charles Pratt, pegunungan Arfak dekat Manokwari. Charles juga mengunjungi Wendesi, Desember tahun 1908, dan Warmasin, Danau Anggi, pegunungan Arfak, Februari 1909. Kedua bersaudara, Felix dan Charles, bersama-sama mengunjungi Mioswar Oktober tahun 1909, dan pergi ke Sungai Uti dan Gunung Nisresi di pegunungan Arfak. Di akhir perjalanan, mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan di pegunungan Cyclops di Teluk Humboldt. Pratt senior dan kedua putranya dikumpulkan selama 6 bulan di Pulau Biak. 1909 selama penjelajahan Sungai Digul, Gunung Juliana ditemukan, sekarang Gunung Mandala. Tahun 1909 sampai tahun 1910, ekspedisi South New Guinea kedua, oleh H.A. Lawrence, J.W. van Nouhuis, Liam von Romer, R. Jarman dan D. Habema. Mereka mencapai salju Gunung Wilhelmina, Gunung Trikora. Tahun 1909 sampai tahun 1911, ekspedisi New Guinea Selatan Inggris pertama, oleh W. Goodfellow, AFR. Wollaston, Gr. Shortridge, W. Stalker, Kapten C.G. Rowling, E.S. Marshall dan NILHA. Kramer oleh ornitolog Inggris Serikat Ical. Mereka datang berhubungan dengan orang Papua pegunungan kecil. 1910 Kapten Saever mencapai Gunung Goliat, Gunung Yamin pada tahun 1911 ia mencapai 3.340 meter. 1910 Letnan Van der Bie, Postema dan Dumas menjelajahi Sungai Setakwa dan Utakwa. Naturalis terkenal A.S. Lepidoptera menemani mereka sebagai tamu dan mengumpulkan banyak Lepidoptera hingga Maret tahun 1911. Tahun 1912 sampai tahun 1913, ekspedisi South New Guinea ketiga, oleh Kapten A. Fransen Herderse, A. Pule, P.P. Kubre,
Sungai Digul oleh J.A. Croesen dan R.J. Postumus Majes. 1905 AE. Pratt mengunjungi Fak-Fak dari Mei hingga Juni untuk mengumpulkan Lepidoptera. 1907, Ekspedisi Nugini Selatan Pertama, oleh H.A. Lawrence, J.W. van Nouhuis, G.M. Versteeg dan J.M. Pauline dan Letnan A. van de Water, juga dikenal sebagai ekspedisi Wollaston. Mereka tidak berhasil mencapai salju Gunung Carstens, Gunung Jaya, sejauh 400 meter. Wollaston mengumpulkan banyak Lepidoptera yang sangat penting dalam ekspedisi ini. 1913 AE. Pratt dan kedua putranya Felix dan Charles merencanakan perjalanan baru ke Danau Anggi di Pegunungan
J. Jordans dan J.H. Korteman, Komite Survei Ilmiah India. 1928 Ernst Mayr, ahli burung Jerman, mengumpulkan burung, mamalia, tumbuhan, dan serangga di semenanjung kepala burung, sebagian besar dari pegunungan Arfak. Kemudian dia berkumpul di pegunungan Wandamen dan pegunungan Siklop. 1928 fs. Mayr memulai kunjungannya ke New Guinea pada tahun 1928 selama 40 tahun ke depan. Pada tahun 1928 ia mengunjungi semenanjung kepala burung. Tahun 1928 sampai tahun 1929 dari Desember tahun 1928 hingga Mei tahun 1929 Pangeran Leopold dari Belgia mengunjungi Kepulauan Hindia Belanda. Ia juga mengunjungi Misol, pantai barat daya New Guinea, Teluk Triton, Japan dan pegunungan Arfak. Selain hewan lain, ia juga mengumpulkan serangga jenis material di ISND, Brussels. 1930 fs. Mayr mengunjungi pegunungan Weiland. 1932 Miss Lucie Chessman mengunjungi pegunungan Cyclops untuk mengumpulkan serangga. Dia adalah penjelajah wanita pertama di daerah itu dan itu sangat luar biasa karena dia bepergian sendirian, di masa yang tidak terlalu aman bahkan untuk pria. Tahun 1933 sampai tahun 1934, ekspedisi Archbold pertama, di New Guinea, oleh Richard Archbold Amerika yang kaya. 1934 W. Stuber mengumpulkan flora dan fauna untuk dijual dari wilayah Teluk Humboldt dan pedalaman Hollandia, Jayapura, pada Mei tahun 1934. Kupu-kupu, ngengat, dan serangga lainnya dijual ke BMNH, RMNH dan Dr. JMA van Groenendael, yang menyumbangkan banyak koleksi Lepidoptera Indonesia, dan beberapa serangga lainnya, ke ZMAN. 1936, ekspedisi Colin, ke puncak Charstens Gunung Jaya, dipimpin oleh A.H. Colin, F.J. Wiesel dan J.J. mengantuk. Hampir tidak ada serangga yang dikumpulkan, karena ini lebih merupakan ekspedisi geologis. Selama ekspedisi ini, dua penemuan penting dibuat, Danau Wiesel dan, secara kebetulan, Lembah Baliem. 1936 Nona L.E. Chessman bergabung dengan, ekspedisi Archbold kedua, di pegunungan Siklop. 1938 Nona L.E. Chessman mengunjungi Waigeo dan Yapen untuk mengumpulkan serangga. Tahun 1938 sampai tahun 1939 Nona L.E. Chessman bergabung dengan, ekspedisi Archbold ketiga, ke pegunungan salju, yang sangat sukses. L.J. Foxopus memimpin ekspedisi dan berikut ini. Dalam ekspedisi ini juga dikunjungi Danau Wiesel, Paniai, dan Lembah Baliem. 1939, ekspedisi Archbold keempat dan terakhir sebelum perang, 4 lainnya diadakan setelah Perang Dunia II tetapi tidak terlalu ambisius, atau ekspedisi New Guinea Tengah 1939 oleh Royal Dutch Geographical Society, atau ekspedisi Leroux, untuk pegunungan Nassau, di sekitar Danau Habema dan Gunung Wilhelmina, pegunungan tengah dan sekitar Hollandia, Jayapura. 1939 RG. Queen dan istrinya mengunjungi Fak-Fak dan Merauke untuk mengumpulkan kupu-kupu dan serangga, yang dijual ke museum. 1941, ekspedisi Negungi, di Berksea Selatan de Peninsula, yang diikuti oleh E. Lundquist yang mengoleksi kupu-kupu. 1942 pendudukan New Guinea oleh Jepang. 1959, ekspedisi ke Pegunungan Bintang, dengan LD. Brongersma dan G.F. Venema, Lepidoptera dikumpulkan di Mabilabol Oksibil. Materi yang dikumpulkan terutama disimpan dalam koleksi RMNH, beberapa di BMNH dan ZMAN. 1963 pada tanggal 1 Mei New Guinea Belanda diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan diberi nama Irian Barat. Pada tahun 1973 provinsi ini diberi nama Irian Jaya. Pada tahun 2000 menjadi Papua yang terbagi menjadi 2 provinsi, bagian barat termasuk Kepala Burung, diberi nama Irian Jaya Barat dan sejak April tahun 2007 Papua Barat, provinsi bagian timur diberi nama Papua. Ekspedisi di Pegunungan Bintang, 1959, dari Hathaway. Heart van New Guinea, The White Heart of New Guinea, Brongersma dan Venema, 1960.
Ekspedisi modern. Karena bepergian ke Dundee New Guinea tidak lagi eksklusif untuk penjelajah yang sangat beruntung dan kaya lagi, karena kapal pesiar dan maskapai penerbangan sering mengunjungi kota-kota besar, menjadi tidak mungkin untuk menyimpan daftar lengkap ekspedisi modern dan kunjungan dari ahli entomologi. Wisatawan dan kolektor akan mengambil kesempatan untuk mengumpulkan kupu-kupu dan serangga lainnya untuk koleksi mereka. Namun inventarisasi ilmiah modern belum banyak dilakukan di Papua. Sejak akhir tahun 1970-an misionaris Henk van Maastricht telah, dan masih, aktif mengumpulkan di daerah tersebut. Koleksinya yang sangat banyak ada di Jayapura dan terdiri dari semua famili Lepidoptera dengan spesies yang sebagian besar berasal dari bagian timur Laut Papua, Mamberamo, Jayapura, Lembah Baliem, Pegunungan Bintang, Del. Spesialisasinya pada genus Deliaspieridae telah menghasilkan banyak publikasi ilmiah dengan banyak subspesies baru. Melalui bimbingannya yang antusias dan berpengalaman memungkinkan untuk mengadakan 5 ekspedisi baru-baru ini dengan para ilmuwan dari Belanda. Pada tahun 1993 dilakukan ekspedisi selama 8 minggu ke Lembah Baliem, Semenanjung Kepala Burung, Semenanjung Wandamen, Run dan Biak R, De Vos, A.J. De Boer dan A.L.M. Rutten. Pada tahun 1996 dilanjutkan dengan ekspedisi selama 9 minggu ke Semenanjung Kepala Burung, Batanta dan Semenanjung Wandamen R, De Vos, A.J. De Boer, P.J. Zumkeher, G. Witar dan H. De Jong. Sejak tahun 2000 mahasiswa Universitas Cendrawasih telah terlibat dalam serangkaian survei entomologi, bekerja sama dengan Conservation International Indonesia dan atau Henk van Maastricht, sebagai berikut. Sekitar Yongsu di Pegunungan Cyclops, 2000. Daerah Mamberamo di sekitar Dabra, 2000. Pulau-pulau di Kecamatan Pantai Timur, Wade, Yamna, Masi-Masi, Podena, Yarson dan Anus, 2001. Kepulauan Kumamba, Utara Sarmi, 2002. Pulau Mor dan Mambor, Utara Nabire, 2003. Sisi Selatan Pulau Supiori, 2004. Kawasan Mamberamo di lingkungan Marina Fallen, 2004. Lingkungan Fak-Fak, 2004. Pulau Numfor, 2005. Pada tahun 2005 diadakan ekspedisi bersama mahasiswa dan dosen Universitas Cendrawasih Uncen, di Waena, dekat Jayapura, selama 7 minggu ke Pegunungan Bintang dan Walmak Kabupaten Nipsan, di Pegunungan Jayawijaya R, De Vos, G. Witar, P.J. Zumkeher, J.H.H. Swir, T. Lekner dan D. Manering. Selama ekspedisi ini banyak serangga telah dikumpulkan dan sekarang disimpan di Museum Zoologi Amsterdam, ZMAN, dan menunggu penelitian ilmiah, beberapa di antaranya sudah dalam penelitian. Pada bulan Oktober tahun 2008 2 survei diadakan oleh anggota Yayasan Serangga Papua, R, De Vos, P.J. Zumkeher, V. Kaltman, J. De Vos dan J. Savers dan mahasiswa Uncen di pantai utara Pulau Supiori dan lagi di Walmak. 2 anggota juga mengunjungi Lelambo, sebuah desa pegunungan kecil di ketinggian 900 meter, agak di utara Walmak. Bahan serangga yang telah dikumpulkan disimpan di Zoological Museum of Amsterdam, ZMAN. Selama survei ini banyak foto makro serangga yang dibuat oleh J. Savers yang akan digunakan untuk website ini. Pada bulan Oktober-November tahun 2011 survei kelima diadakan oleh Yayasan Serangga Papua, R, De Vos, P.J. Zumkeher, G. Witar, J. Savers, sebagian, H. Smith, J. dan S. Sinema dan S. Lamberts. Kali ini terutama Semenanjung Kepala Burung yang dikunjungi, Pegunungan Arfak Mokoam, Danau Anggi, dan Senopi, Dataran Tinggi Tamrau. Pada November tahun 2014 Piet Zumkeher, Siep dan Jani Sinema serta Frans Groenen mengunjungi Fak-Fak, Semenanjung Onin, dan Mokoam, Gunung Arfak. Pada bulan Oktober tahun 2015 Rob De Vos, Dawia Suhartawan dan Erlani Rahareng memiliki rencana yang sama tetapi ini digagalkan oleh banyak kebakaran hutan yang mengakibatkan penutupan sebagian besar lapangan terbang di selatan. Sebaliknya, mereka mengunjungi Kaimana dan hutan primer distrik Buruai, dekat Pegunungan Kumawa. Pada bulan November-Desember tahun 2005 ekspedisi Pegunungan Foja diselenggarakan oleh LIPI dan Conservation International. Itu dilakukan selama 4 minggu dan hasilnya luar biasa. Banyak hewan baru dan tumbuhan ditemukan di daerah yang mungkin hampir tidak pernah ada orang sebelumnya. Sekitar 25 spesialis bergabung dalam ekspedisi ini, dibimbing oleh Bruce Beahler, di antaranya kontributor kami, Henk van Maastricht dan FVL.
Warikar Uncen, yang mengumpulkan semua jenis serangga, yang banyak diantaranya tampaknya baru bagi sains. Pada akhir Oktober sampai November tahun 2008 ekspedisi Gunung Koja lain oleh penyelenggara yang sama diadakan dan sekali lagi kontributor kami dan spesialis kupu-kupu, Heng van Maastricht berpartisipasi. Hujan turun lagi kali ini tetapi Heng berhasil mengumpulkan lebih banyak kupu-kupu dari sebelumnya dan juga ngengatnya cukup melimpah. Hasil ekspedisi ini akan menyusul nanti di website ini. Pada bulan Maret tahun 2009 survei diadakan di Pulau Misol oleh Entomological Society of Latvia, Lapland, dengan Detelnov, M. Kalnins, K. Greke dan Z. Kaleja. Mereka mempelajari serangga dan moluska non-laut. Pada tahun 2010 anggota masyarakat yang sama mengunjungi semenanjung kepala burung Papua Barat di Leher Kaimana, Teluk Triton, Teluk Ditsyari, Danau Triton, dan semenanjung Onin Pegunungan Fakfak. Pada musim gugur 2015, Dmitry Telnov mengunjungi daerah Ayamaru Aitimyo di semenanjung Dobrai, Pegunungan Arfak dan Danau Anggi, serta wilayah Merauke dan Transfly.